Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru. Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. 白话佛法光波讲座episode 89 Metta, Karuna, Mudita, UPK menjadikan sila sebagai dasar. Kita harus mencapai 4 alam suci. Anda harus menjadi serupa dengan bodhisattva. Ingatlah, terdapat 4 kata yang membuat Anda tidak terjerumus ke dalam neraka. Itu adalah kita harus mempertimbangkan metta, karuna, mudita, UPK. Apakah Anda memiliki rasa welas asih? Ketika Anda melihat orang yang tidak memiliki kaki, ketika Anda melihat seorang yang buta, apakah Anda turut sedih? Apakah Anda berwelas asih ketika melihat pengemis yang meminta uang? Jikalau Anda tidak memberinya uang, Anda tetap harus mengasihaninya. Jika Anda berkata, orang zaman sekarang hanya berpura-pura saja, cobalah Anda yang berpura-pura. Pengemis tersebut juga enggan mengemis pada orang lain. Mengapa Anda tidak coba untuk berpura-pura saja? Mengasihani semua makhluk adalah tekad agung dari welas asihnya Quan Shin Pusa. Manusia harus memiliki metta baru bisa memunculkan karuna. Metta artinya berdana. Contohnya, Anda memberi orang lain makanan atau bantuan lainnya. Lalu, sikap karuna akan muncul seperti Anda akan mengasihani orang lain. Sebenarnya, saya sangat mengasihani kalian. Akan tetapi, kalian merasa diri kalian sangat bahagia. Saya sering melihat banyak ibu tua yang sangat kasihan. Akan tetapi, banyak dari mereka yang merasa dirinya baik-baik saja. Janganlah terlahir menjadi manusia lagi. Itu karena menjadi manusia sangatlah menderita. Apa itu mudita? Itu artinya kegembiraan. Itu artinya Anda akan bahagia ketika orang lain bahagia. Ingatlah bahwa ketika orang lain tidak bahagia, maka Anda juga tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Banyak orang yang tidak tahu alasan mereka tidak bahagia. Itu karena mereka tidak membahagiakan orang lain. Jadi, orang lain juga tidak akan membuat Anda merasa bahagia. Jika Anda menyiksa orang lain, maka orang lain akan membuat Anda terus merasa sedih. Begitulah sederhana analogi ini. Semoga kalian bisa melepaskan kebiasaan buruk kalian. Kalian harus melepaskan hal yang tidak berguna pada diri kalian. Begitulah pikiran manusia. Apa itu bahagia? Itu artinya Anda sudah merelakan. Apakah Anda bisa menanggung beban yang begitu berat? Mengosongkan segala hal yang kita miliki. Tidak ada satu hal pun yang bisa kita miliki. Anda harus tahu bahwa kita tidak akan mendapatkan apapun di akhir hidup kita. Apa yang bisa kalian dapatkan setelah kalian meninggal? Anda tidak akan bisa mendapatkan apapun termasuk gigi, raga, rumah, dan uang. Mengosongkan segala hal yang kita miliki. Tidak ada satu hal pun yang bisa kita miliki. Jika Anda tahu bahwa tidak ada hal yang bisa Anda dapatkan, maka apakah Anda masih akan merebutnya? Jika Anda tidak berebutan dengan orang lain, maka permasalahan Anda akan sedikit. Bukankah hidup Anda akan lebih bahagia? Jika seorang gadis cantik tidak mengikuti kontes kecantikan, apakah Anda akan merasa resah? Begitu sederhana analogi ini. Ingatlah bahwa kita harus memeriksa batin kita. Kita harus menerapkan metta, karuna, mudita, UPK. Kita harus mengutamakan sila. Apa arti dari mengutamakan sila? Itu artinya hal terpenting untuk mencapai pembebasan ialah menaati sila. Jika seseorang tidak ingin menderita, bukankah ia harus menaati sila? Jika Anda melakukan kejahatan, lalu Anda ditangkap, dipukuli, dan dimarahi,
bukankah Anda akan merasa marah? Bukankah itu terjadi karena Anda tidak menaati sila? Jika Anda tidak bisa menahan godaan hal duniawi, maka Anda akan menderita selamanya. Jika Anda berserakah, maka apakah Anda akan mendapatkan balasan karma baik? Akhir dari keserakahan ialah miskin dan menderita. Goresan Tien dari huruf Tan ialah pikiran Anda. Perbedaan antara huruf Tan dan Pin hanyalah sedikit saja. Sebenarnya mereka memiliki kesamaan. Pikiran manusia harus menaati sila. Jika istri Anda sudah sangat berbudi luhur, tapi Anda malah melirik wanita lain, apakah keluarga Anda akan harmonis? Kita harus mengutamakan sila. Kita harus menggunakan hidup ini untuk menjaga tekad sila. Jika Anda tidak memenuhi tekad Anda, maka Anda akan jatuh ke dalam masalah. Jika kita memiliki surat izin mengemudi, dan Anda bertekad untuk menaati aturan lalu lintas, jika Anda menerobos lampu merah, maka Anda akan didenda. Bukankah Anda akan merasa sakit hati karena membayar denda? Apakah Anda bersalah setelah menabrak orang lain? Anda harus menaati tekad sila tersebut. Tugas dari pembabar dharma ialah harus menjaga dharma. Ketika Anda ingin menolong seseorang, maka Anda harus melindungi orang tersebut. Bukankah membantu artinya melindungi? Bukankah seorang ibu yang menyayangi anaknya sendiri berarti ia sedang melindungi mereka? Seorang guru harus menjaga kebijaksanaan dan keselamatan nyawa anak muridnya. Banyak guru yang membawa anak muridnya menyeberang jalan raya. Terdapat 2 guru yang menjaga depan dan belakang. Tugas dari guru yang berada di belakang adalah memastikan murid agar tidak ketinggalan. Tugas dari guru yang berada di depan adalah memeriksa kondisi apakah ada pengendara yang datang atau tidak, sehingga mengganggu penyeberangan mereka. Kebenaran yang ingin saya sampaikan ialah terdapat hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Mata Anda tidak akan bisa melihat segala hal. Telinga Anda tidak akan bisa mendengarkan segala hal. Bisa saja Anda mendengar perkataan yang salah, seperti lelucon. Semua makhluk yang hendak mencapai kebudayaan harus menyempurnakan tekad bodi. Itu artinya ketika Anda ingin menjadi orang baik, maka Anda harus menyempurnakan buah kesempurnaan dari bodi. Itu artinya ketika Anda ingin menjadi orang baik, maka Anda harus mulai dari sekarang. Anda harus memiliki tekad. Bukankah setiap orang harus memiliki tekadnya masing-masing? Semua makhluk yang hendak mencapai kebudayaan harus mengandalkan tekad bodinya masing-masing. Mulai sekarang saya harus berbakti kepada Mama. Mama ditinggal sendiri setelah Papa meninggal. Mama sendiri di rumah. Jadi saya harus terus meneleponnya. Itulah tekad Anda. Seberapa sibuk pun Anda tetap harus menelepon ibu Anda. Itu karena Anda telah membuat tekad, maka Anda harus memenuhinya. Inilah kualitas diri atau tekad seseorang. Banyak dari kalian yang pernah membuat tekad, Ma, kamu tenang saja, kamu jangan sedih setelah ditinggal Papa. Saya pasti akan menjagamu. Setelah memiliki kesibukan kerja dan hubungan percintaan, ia pun melupakan ibunya. Seberapa banyak orang yang berbakti kepada orang tuanya? Apakah kalian berani mengangkat tangan dengan berkata, saya sangat berbakti? Itu semua hanyalah perkataan dusta. Apa yang kalian lakukan tidaklah cukup. Jika kita tidak ingin anak kita durhaka pada kita, maka kita harus mulai membuat pahala. Kita harus menjadi manusia yang baik agar anak-anak bisa meneladani Anda. Dengan demikian mereka baru bisa berbakti pada Anda. Tekad bukanlah sebuah omong kosong. Ia harus bersatu dengan praktik dan hidup Anda. Seseorang yang memiliki tekad harus menggunakan hidupnya untuk menjaga tekadnya sendiri. Jika Anda bertekad untuk bervegetarian, maka Anda harus bervegetarian. Jangan malah ketika Anda melihat masih ada sebatang rokok, Anda berkata, setelah rokok ini habis, saya baru mulai saja. Jangan malah ketika Anda masih ada sebotol bir, Anda berkata, setelah bir ini habis, saya akan berhenti meminumnya. Orang semacam ini tidak memiliki ketegasan. Ketika Anda bertekad untuk tidak merokok lagi, maka Anda tidak boleh merokok lagi.
Ketika Anda bertekad untuk tidak mabuk-mabukan lagi, maka Anda tidak boleh mabuk-mabukan lagi. Ketika Anda bertekad untuk bervegetarian, maka Anda harus bervegetarian. Begitu sederhana analogi ini. Ketika Anda bertekad untuk tidak memarahi orang lain, maka Anda tidak boleh lagi memarahi orang lain. Manusia harus memiliki tekad. Mengapa orang memiliki tekad bisa dilindungi oleh bodhisattva? Mengapa Ticang Pusa bersumpah, jikalau neraka belum kosong saya tidak akan mencapai kebudaan? Mengapa beliau masih tetap bisa mencapai kebudaan? Itu karena tekadnya sangatlah agung. Coba kalian perhatikan 24 teladan berbakti dan juga anak zaman dahulu yang berbakti kepada orang tua mereka. Ketika ibu masih belum makan, ia akan mencari ikan di sungai yang membeku. Lalu ia akan membuat sup ikan untuk ibunya. Ketika ia melihat lantai sudah mulai membeku, ia pun melepas bajunya dan berbaring di bawah lantai, dengan tujuan untuk menghanyutkan es yang ada di bawah lantai tersebut dan mulai menangkap ikan. Setelah itu, ia pun membuat sup ikan untuk ibunya. Saya tidak menitik beratkan pembunuhan, tapi saya menitik beratkan masalah bakti seorang anak pada ibunya. Kalian pasti berpikir bahwa pembunuhan tidaklah dibenarkan. Saya tahu apa yang kalian pikirkan. Inilah yang dinamakan dengan bakti. Shifu berharap kalian bisa menggunakan hidup kalian untuk menjaga tekad kalian. Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Pai Hua Fofa, Master Lu Junhong bergembira dalam Dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.